Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video rongsok logam buka-bukaan. Hari ini saya akan berbagi tips ya mengenai kabel listrik ya. Kabel listrik ini bermacam-macam jenis dan bermacam-macam dari bahan komponennya yang berbeda-beda. Nah, kita contohkan seperti yang di gambar ya. Ini kabel listrik ya. Nah, kabel listrik ini bagi pemula hati-hati ya. Ini banyak jenis bahannya. Mungkin bagi orang awam kebanyakan bahwa kabel listrik ini mengandung bahan tembaga ya. Tapi saya akan berbagi tips di sini tidak menggunakan kabel tembaga semua ya. Makanya bagi pemula harus hati-hati. Kita akan beri contoh ya apa-apa aja bahannya dan trik bagaimana mengecek bahan yang dari tembaga dan selain dari tembaga. Ya. Dan ini ya yang disebut dari tembaga ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan akan saya memberikan contoh ya mengenai apa aja sih bahan-bahan jenis dari kabel listrik ini. Nanti kita praktekkan ya gimana cara mengeceknya, mana yang kabel tembaga, isiannya apa yang bukan dari tembaga ya komponennya. Ya, simak terus video ini, jangan di skip bagi pemula ya. Ini videonya sangat penting sekali supaya nanti kalau ingin dibuka di rongsokan ya, dia paham dan tidak merasa tertipu ya. Karena kabel ini bermacam-macam jenis, mengandung bahan apa aja nih. Ulang ya. Oh, rapi. Kalau kita tuh. Mungkin ya. Ini ada berapa jenis? Saya ambil contoh ya. Ada 5 jenis kabel. Nah, ini cara gampang ya. Kabel ini yang saya pengalaman saya ketahui ada bahannya dari besi, dari tembaga, dan juga dari aluminium. Nah, kalau dari besi ini sangat simpel ya. Kita memakai magnet ya. Contoh ini ya, kalau dari mengandung tembaga dari kawat besi, dia akan menempel ya walaupun di kulitnya. Ini tidak nempel. Ini juga tidak nempel, ini juga tidak nempel, ini tidak nempel ya. Nah, lihat ini, kalau dari bahan kawat besi dia otomatis akan menempel ya di magnet ini. Kalau orang kampung disebutnya ini mesin berani. Makanya kalau besi sama besi ini kan besi berani, ketemu besi dia akan beradu, berantem. Nah, lihat, jadi berantem nih tuh. Makanya hati-hati nih bagi pemula ini. Ini saya real ya. Bagi pemula yang ingin berterjun di bidang rongsok, ya ini ya itu ya. Nah, jadi kita pisahin nih. Ini udah ketahuan ini yang mengandung bahan dari kawat besi. Nah, yang sulit membedakan ini semua jenis ini tidak menempel. Yang mana sih yang bahannya mengandung dari komponen tembaga? Nah, kita praktekkan. Kita memakai cutter ya. Kita di cutter dulu. Nah, kita cutter ya, ujungnya dikit aja. Nah, ini kabel kita ambil kabel rambut ya. Nah, kabel rambut dan ini juga ini ada ya, ini sama ya, ini kabel rambut nih. Kita ambil contoh ya, lihat, kita ujungnya dulu, kita ambil contoh sampel aja ya. Nah, ini kabel rambut ya. Ini secara awam lihat tidak ada yang membedakan karena warnanya hampir sama ya, mirip ya, sebuah kuning semua.
Gimana cara membedakannya? Nah, kalau kabel rambut ini saya selalu pengalaman saya akan menggunakan sebuah korek ya. Nah, lihat. Kita bakar dulu yang sebuah korek. Kalau ini yang banyak ya, dikit aja nih, yang sedikit aja nih. Kalau dari bahan tembaga ini dia nggak bakal habis ya, dia akan utuh selalu kalau dibakar. Kalau dibakar, lihat ya. Kalau dari bahan tembaga ini dia tidak akan pernah habis ya. Nah, contoh ya, dia dibakar, dia akan utuh. Lihat, utuh. Makanya kalau kabel rambut ini kalau kita bakar, ya habis kulitnya, tembaganya terputus. Kita contoh, kalau ini sama, ini bahannya dari aluminium, walaupun dia kuning ya. Lihat, kita bakar, lihat ya. Lihat, kalau dibakar, kalau dari bahan aluminium, otomatis ya, dia akan lihat, dia akan habis jadi abu ya. Kalau dari aluminium, dia habis, merontok dia ya. Iya, dari aluminium. Iya. Iya. Nah, contoh dari kabel yang lidi ini kita kupas. Dari kabel ini, iya, sangat lembek. Dari kabel lidi ya, kita ambil contoh. Dari kabel lidi kita contoh ya, kita ambil dulu. Kalau kabel lidi ini sangat mudah ya. Beda sama rambut ini harus memakai api. Kalau dibakar habis, berarti itu bahan dari tembaga, dari aluminium. Kalau nggak habis dari tembaga. Kalau dari kabel lidi ini dia sama-sama kuning, lihat nggak ada beda jauhnya. Kalau dari bahan tembaga kita kerok gini, kita tetap akan jadi kuning. Tapi kalau dari bahannya aluminium, kita kerok begini, dari aluminium ya. Tuh. Kalau dari aluminium, kalau kita crop dia akan warna putih. Lihat ya, nah, dia putih. Beda sama tembaga, walaupun kuning, kalau nggak dikerok dia tetap kuning. Kalau dari bahan aluminium kita kerok begini pasti akan berwarna putih. Nah, jadi bagi pemula ini jangan sampai tergiur ya, kita harus cek hati-hati. Macam-macam tembaga ini ya, sekarang ini banyak jenis dan juga banyak memakai bahan komponen berbeda-beda. Mungkin tips saya dari situ istilahnya, karena apa? Ini bagi saya sih konten ini ya, bagi pemula ya ingin di bidang usaha rongsok supaya tidak menelan kerugian sebenarnya. Nah, konten ini juga ya bagi bapak-bapak mungkin yang memakai yang kapasitas listrik di rumahnya, saya anjurkan sih sebenarnya kalau pengen awet dan juga pengen aman sih ya, utamakan ya memakai bahan tembaga seperti sih ya. Itu aja sebenarnya sih tip dari saya dari video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di share dan dinyalakan ya lonceng notifikasinya dan di subscribe ya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Sekian dulu, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.